Tetap bersama kami, Tubabaku Streaming Radio. The Goodness of Tubabaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya Tubabaku? Semoga dalam keadaan sehat. Bersama saya, Anggun Eristi Cahyani Tiara dalam Dialektika Dialog Interaktif Tubabaku. Hari Perhubungan Nasional tahun 2023 diperingati pada tanggal 17 September dan tahun ini merupakan peringatan yang ke-52 dengan tema Melaju untuk Transportasi Maju. Hari Perhubungan Nasional pertama kali diperingati pada tahun 1971 yang ditandai dengan terbitnya Keputusan Menteri Perhubungan nomor SK.2004-G/1971 tanggal 26 Agustus 1971 tentang Hari Perhubungan Nasional. SK ini memuat tentang Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas, hari jadi atau hari bakti dari setiap organisasi, lembaga sektor perhubungan, disatukan menjadi Harhubnas yang kemudian diperingati setiap tanggal 17 September. Melalui topik efektivitas pelayanan transportasi publik di Tulang Bawang Barat, sekaligus menyikapi tema Harhubnas, melaju untuk transportasi maju, Dialektika Tubabaku kali ini akan membahasnya secara tuntas seperti apa transportasi di Tulang Bawang Barat, dan telah hadir di studio streaming Radio Tubabaku Kepala Dinas Perhubungan Bapak Ahmad Zulkifli. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Bisa disapa dulu pemirsanya ini Pak. Untuk pemirsa Tubabaku ya. Ya, Tubabaku. Saya di sini Ahmad Zulkifli, Kadisub Tubaba, menyapa sekaligus mendoakan kita semua selalu dalam sehat. Amin. Amin. Walaupun bapaknya sendiri kurang sehat ya Pak ya? Harus sehat. Harus sehat. Setelah ini jadi sehat ya. Oh, ini sehat-sehat ini. Iya Pak. Langsung saja ya Pak ya, kita menuntas tentang tema melaju untuk transportasi maju. Yang pertama, kita bahas temanya dulu ya Pak ya. Untuk melaju transportasi maju seperti apa penjelasannya Pak? Oke. Itu memang dibuat oleh Kementerian Perhubungan ya. Melaju untuk transportasi maju. Ada dua penggal kalimat di situ. Nah, jadi yang pertama melaju. Nah, melaju ini lebih kepada keinginan untuk menunjukkan kepada masyarakat, sekaligus juga untuk memotivasi para insan perhubungan bahwa tidak boleh stuck, harus berpikir bekerja terus. Insan perhubungan tidak boleh stuck, harus berpikir bekerja terus dan berinovasi. Itu maksudnya melaju. Iya. Nah, kalau terkait dengan transportasi maju, memang ke depan kita berharap memang perlu ada inovasi, kemudian ada sinergi, kemudian ada kolaborasi ya, kemudian lagi ada modernisasi. Kenapa? Karena hal-hal tersebut akan menjadikan transportasi itu lebih optimal dimanfaatkan oleh masyarakat. Itu maksudnya. Jadi maksudnya itu tidak boleh berhenti di sini saja, tetapi harus berpikir untuk ke depannya ya Pak. Betul. Ya? Melaju itu artinya berpikir terus untuk kemajuan. Ya baiklah Pak. Yang selanjutnya mengutip pesan Menteri Perhubungan yang di atas tadi yang kita sudah bahas, untuk dapat memperkuat kolaborasi daripada insan transportasi di seluruh Indonesia, bagaimana Dinas Perhubungan Tulang Bawang Barat menyikapinya Pak? Oke. Kalau bicara kolaborasi itu sudah menjadi sudah menjadi hal yang harus dilaksanakan. Tidak bisa melaksanakan sesuatu tanpa kolaborasi. Hasil tidak akan optimal. Apalagi terkait dengan transportasi. Karena transportasi ini melibatkan banyak stakeholder. Baik stakeholder yang bertanggung jawab terhadap jalan, stakeholder yang bertanggung jawab terhadap kendaraan, stakeholder yang bertanggung jawab terhadap manusianya. Kemudian tentunya ada faktor-faktor lain, faktor lingkungan. Oleh karena itu dibutuhkan kolaborasi sehingga transportasi tersebut bisa dimanfaatkan, didayagunakan secara optimal oleh masyarakat penggunanya. Oke, jadi seperti itu ya Pak ya penjelasannya. Selanjutnya, inovasi dan pembangunan infrastruktur transportasi tidak saja untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju, namun juga berimplikasi kuat bagi keselamatan dan mengimplementasikannya layanan transportasi di Tulang Bawang Barat.
Nah, bagaimana Dinas Perhubungan Tulang Bawang Barat ini mengimplementasikannya, Pak? Jadi memang ada aspek-aspek tertentu yang menjadi tugas dan tanggung jawab insan perhubungan ya. Kalau terkait dengan aspek keselamatan tadi, memang kita lebih kepada kendaraan tentunya dan prasarana dan sarananya. Terkait dengan sarana prasarana, kita terus berupaya untuk melengkapi vaskes-vaskes yang ada, walaupun tidak menggunakan dana dari APBD. Kita berusaha untuk bekerja sama, berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan, khususnya BPTD tingkat 2 yang ada di Bantar Lampung, kemudian dengan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, kemudian stakeholder lain seperti Perum Damri. Oleh karena itulah itu yang kita lakukan. Kemudian terkait dengan sarana prasarana juga, kita berkolaborasi, artinya kita tidak hanya menunggu dari APBD, kita bekerja sama, kita berkirim surat, kita bermohon kiranya dapat dilengkapi kebutuhan sarana prasarana tersebut di Tubaba walaupun tidak menggunakan APBD Tubaba. Oke, jadi seperti itu, Pak ya. Kalau untuk transportasi di Tulang Bawang Barat ini ada apa saja, Pak? Sementara ini kan transportasi itu kan ada udara ya, laut dan darat. Kalau udara kita nggak ngurusin udara, nggak ada kewenangannya di situ. Kalau ngurusin laut kita nggak ada, ternyata tidak berbatasan sama laut. Jadi kita hanya darat. Nah, darat ini ada beberapa segmen pembagiannya. Ada angkutan seperti kita lihat, angkutan jalan ya, kemudian ada angkutan sungai ya. Nah, sekarang di dua hal tersebut kita sedang upayakan untuk dilakukan akselerasi. Tahun ini aja kita sudah banyak ya dapat angkutan perintis yang melayani dari Tubaba ke kabupaten lain. Walaupun itu perintis, itu kan ini signifikan ya untuk membangkitkan ekonomi masyarakat yang dilalui. Nah, kemudian kita juga mencoba merambah masuk ke sektor angkutan sungai. Kita mencoba menggandeng Kementerian Perhubungan untuk melaksanakan survei di sungai-sungai yang ada. Kita harapkan setelah dilakukan survei, kalau memang itu dimungkinkan, mereka akan bantu kita dengan sarana prasarana yang halte ke pelabuhan. Setelah ada halte itu, baru nanti kita upayakan, kita ajak masyarakat untuk menggunakannya, menggunakan hal-hal tersebut, baik untuk angkutan barang, dan juga untuk angkutan penumpang, tentunya akan menunjang objek wisata yang ada di Tubaba. Iya, ternyata sangat banyak sekali ya, Pak ya. Baiklah, selanjutnya, selaku regulator sektor transportasi, Dinas Perhubungan dapat bekerja sama dan bersinergi dengan para operator dan mitra kerja. Seperti apa peran organisasi angkutan darat Tulang Bawang Barat sebagai mitra kerja Dinas Perhubungan dalam pelayanan transportasi, Pak? Oke, memang kita berharap ya semua stakeholder itu terlibat penuh ya dalam penyelenggaraan transportasi. Tapi untuk kasus Organda ini memang kita kedepannya harus lebih berkolaborasi lagi. Kenapa? Saya bilang memang menurut saya karena mereka itu menganggap memang begini sih ya. Terkait dengan angkutan ini kan lebih kepada demand dan supply. Ujung-ujungnya benefit ya, pendapatan. Mungkin beberapa trayek atau beberapa rute menurut hemat mereka belum masuk secara sisi break even, sehingga mereka kurang ekspansi gitu loh. Padahal kita sudah mengharapkan, ayo sama-sama yang mana mereka mau, rute mana nanti kita coba elaborasi gitu loh. Kita coba dalami. Tapi untuk Tubaba itu kan kalau organdanya lebih kepada angkutan yang mengurusi dalam kabupaten. Tapi untuk yang antar kabupaten, kita hubungannya baik kok dengan organda provinsi ya. Kebetulan saya kenal dengan Pak Ketuanya. Kita selalu berharap memang mereka ekspansi rute. Tapi itu tadi, kita boleh berharap tetap ada hitung-hitungan rupiah juga di situ. Kalau misalkan mereka ekspansi rute, penumpang yang nggak ada, ya mereka juga berat kan, itu kan masih ada untung di situ. Oleh karena itu mensiasatinya kita kerjasama sama Damri dulu. Nah, Damri ini kan punya program angkutan perintis, di mana angkutan perintis ini kan sebagian biayanya disubsidi oleh Kementerian Perhubungan. Jadi walaupun penumpangnya sedikit, mereka masih bisa tutup biaya operasi. Kalau nanti Damri sudah eksis, sudah bagus, penumpang udah mulai ngerti, udah mulai banyak, tidak menutup kemungkinan kita akan buka keran untuk pihak lain untuk masuk di situ. Walaupun kita berharap tidak ada persaingan ya di suatu rute itu.
Kalau untuk Damri sendiri tadi Pak, rutenya itu kemana saja ya Pak ya? Oh, Damri itu ada 7 ya, 7 rute ya. Saat ini 7 rute. Yang pertama AKDP ya, angkutan kota dalam provinsi, antar kota dalam provinsi, yaitu daya murni unit 2. Kemudian yang kedua daya murni Simpang Propau tadi ditanyakan. Yang ketiga Pasar Pulung Kencana Negara Batin ya. Kemudian Raja Basa Tubaba. Nah, kalau Raja Basa Tubaba ini ada hal yang cukup menarik. Bunyi trayeknya Raja Basa Tubaba, tapi sebenarnya dia bisa sampai Jakarta. Oh, bisa sampai Jakarta Dia transit. Iya, Nah, Pak. kalau kita tidak boleh mengeluarkan trayek Tubaba Jakarta nggak boleh. Jadi kita seperti apa ya? Seperti apa? Transit aja. Transit dari Tubaba ke Bandar Lampung langsung ke Jakarta. Kalau penumpangnya banyak langsung dia nggak berhenti lagi. Itu salah satu cara kita. Kemudian yang akapnya ya Pasar Pulung Kencana Gambir ya, itu ada juga. Kemudian Daya Murni Jakarta, kemudian Pasar Pulung Kencana Kampung Rambutan. Nah, ini salah satu upaya itu juga tuh. Jadi kita upayakan dari Tubaba ini nggak hanya sampai Bandar Lampung, sampai Jakarta, walaupun nanti dia tetap mampir ke Bandar Lampung untuk menurunkan penumpang ke Bandar Lampung. Tuh. Bagus sekali ya Pak ya. Saya juga sempat mendengar kabar itu langsung. Nyoba. Sekarang enak gitu, dari Tubaba udah bisa langsung sampai Jakarta. Gambir, ya. Jadi sekali itu ya Pak ya. Dan kita ke depannya kita mau optimalkan lagi, artinya mungkin kita mau coba mengambil penumpang-penumpang pegawai atau masyarakat yang pengen ke Bandar Lampung. Kan kalau pegawai itu butuhnya angkutan itu di jam 3:30. Kita mau upayakan itu, jadi 3:30 itu dia berangkat gitu loh. Artinya penumpang yang pulang kerja, pegawai yang pulang kerja bisa naik bis itu untuk ke Bandar Lampung. Kalau dia naik itu, load factor kan naik tuh. Kalau load factor naik minimal bisa mengurangi kos yang mereka keluarkan. Karena kan mahal tuh dari Tubaba ke Bandar Lampung tuh kan tolnya berapa, solarnya berapa. Maka kita upayakan masyarakat menggunakan itu gitu loh. Itu angkutan umum yang benar-benar yang benar-benar ibaratnya lebih baik ya, kemudian lebih aman, lebih safety kan ukurannya besar. Kalau travel kan kecil ya. Iya benar. Tadi menimbul masalah biaya ya Pak ya, maaf. Kalau dari Tulang Bawang Barat sampai Jakarta sendiri tuh untuk biayanya berapa Pak? Tarifnya itu 310 ribu, udah sampai Gambir itu. Dia bisa pesan pakai online ya, bisa WA ke petugas kita yang ada di Pasar Pulung. Ya, baik sekali Pak. Selanjutnya, transportasi merupakan urat nadi yang menghubungkan potensi satu wilayah ke wilayah lainnya yang akan memberi nilai lebih bagi potensi masing-masing. Bagaimana Dinas Perhubungan memprogramkan layanan transportasi agar lebih efektif, Pak? Ya, seperti yang saya ulas tadi gitu loh. Kita kan tidak bisa bergerak kalau nggak ada jalan ya. Jalannya ada, baru kita masukkan alat transportasi di situ. Jadi semakin bagus jalannya, semakin terhubung dengan daerah-daerah yang lain, kita akan lebih mudah memasukkan angkutan di situ. Tapi artinya dia tidak bisa berdiri sendiri kan, tentu dia harus mengikuti jaringan jalan yang ada dulu. Iya Pak. Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD kelas 2 Lampung tahun ini membuka 7 trayek angkutan darat perintis. Tadi Bapak sudah menjelaskan ya Pak ya. Salah satunya ialah trayek Daya Murni Simpang Propau. Sejauh mana efektivitas trayek ini Pak? Ya itu tadi, kita ini kan ada keuntungan dari exit tol. Nah, jadi masyarakat di Waikanan, ya, di Lampung Utara gitu, ya mereka suka gitu naik bis itu. Kenapa? Kan dari bis itu mereka bisa menuju lebih dekat ke exit tol. Kalau kita lihat sekarang yang ke Waikanan itu, kalau mereka mau ke Jakarta, kan mereka tidak langsung ke Bandar Lampung. Iya, Sebagian sudah naik bis perintis itu, kemudian naik ke Pulung, kemudian dari Pulung mereka ke Bandar Lampung. Jadi kalau bicara efektif, ya sangat efektif. Cuman itu tadi, karena memang jumlahnya belum banyak. Terus masyarakat juga harus kita motivasi agar ya selalu menggunakan angkutan umum, kan lebih murah ya, kemudian lebih safe karena dia ukurannya besar. Iya, baik Pak.
Untuk mencapai target layanan transportasi yang efektif membutuhkan sistem transportasi yang handal, berkemampuan tinggi dan diselenggarakan secara terpadu, aman, nyaman, serta efisien. Apakah di Tulang Bawang Barat sudah seperti itu, Pak? Ya belum lah ya, kita menuju ke sana. Jadi kalau dia konektivitas itu, jadi misalnya bus ya, nanti tersambung sama moda angkutan lain ya. Tapi kita sekarang ini lebih concern untuk membuka dulu, membuka akses. Ya. Kalau akses sudah banyak, penumpang juga ikut banyak, sehingga kosnya juga bisa terbantu, biayanya bisa dibantu dengan pendapatan. Baru nanti kita akan pelan-pelan lakukan treatment ke pelayanan tersebut. Contoh misalkan, apakah nanti rute tersebut yang dilayani oleh ekonomi kita bisa tingkatkan menjadi AC. Kemudian konektivitas seperti saya bilang tadi, kalau berangkat dari Pulung, hari-hari tertentu bisa nggak berangkat dari Pemda, karena pegawai akan naik dari situ. Kemudian nanti di Bandar Lampung di mana dia berhentinya? Apakah di stasiun, apakah di stasiun Damri, apakah di stasiun kereta api? Itu konektivitas. Tapi memang semua itu tidak berdiri sendiri ya. Artinya kita lihat dari yang penting kita himbau masyarakatnya, ini sudah ada loh angkutannya. Ayo naik ini aja dulu, naik ini lebih murah. Kalau travel 80 ya, kalau naik Damri itu 45 kalau nggak salah, 45.000. Udah nyampe Bandar Lampung, AC, kemudian lewat tol Natar, dia nggak lewat Jambi, lewat tol Natar. Jadi ya sangat terbantu lah masyarakat kalau menggunakan itu. Iya, dan tempatnya mobilnya lebar, ber-AC, dan biayanya juga lebih murah. Lebih murah ya Pak ya. Oke, keterkaitan pola pergerakan transportasi dan pariwisata dapat menjadi peluang bagi Tulang Bawang Barat. Apakah Dinas Perhubungan memiliki program layanan transportasi pengembangan pariwisata melihat banyak destinasi wisata yang tertarik bagi wisatawan? Nah, jadi gini, kita itu memang berharap ya, semua tempat-tempat wisata itu bisa dilayani angkutan umum. Tapi kalau memang belum bisa, minimal orang ke Tubaba ini sudah ada angkutan umumnya. Nah, dari daerah misalkan contoh, dari Pulung ke objek wisata itu baru nanti kita ciptakan lagi rute baru. Kita juga kan punya itu bis 2 itu yang memang kita harapkan ke depannya bisa digunakan juga sebagai angkutan penghubung ya, orang-orang yang datang ke sini berwisata, tapi kalau memang belum ada angkutannya, dia bisa menggunakan bis tersebut tentunya dengan biaya yang mereka bayar sendiri. Maksudnya bisnya bis Damri atau bis kita? Bis kita. Ya, bis sekolah. Tapi itu untuk tempat-tempat yang spot-spot yang memang belum tercover. Itu juga dengan perjanjian dulu. Artinya dengan janjian dulu nih, saya mau pinjam bis, katanya mau ke sana. Nanti jemput di Islamic Center selalu gitu. Iya, nggak langsung tiba-tiba belum. Harus ada perjanjian terlebih dahulu. Janjian dulu lah kalau pakai bis itu kan gitu. Iya, siap. Tapi untuk sementara artinya ya kita harapkan mereka ya, kalau sekarang ini kan kalau menuju objek wisata, makanya mereka lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi. Nah, itu kita ke depan untuk kita kurangi. Iya. Mungkin kurangnya di situ ya Pak ya, kita untuk transportasi ke wisata-wisata lain tuh belum ada itu ya Pak. Ya itu tadi. Ini terkait dengan benefit dan cost. Kalau kita buka ke sana, siapa yang melayani, terus seperti apa, skema pendapatannya, mereka harus untung juga kan gitu. Tapi kalau demand-nya masih kecil belum. Tapi kalau demand-nya sudah mulai naik, bisa. Iya, baik. Pasti swasta pada mau. Swasta Mau masuk ke situ di pelayanan itu. Mana melihat di Tulang Bawang Barat ini banyak masyarakat yang mempunyai kendaraan pribadi ya Pak ya? Iya, ya, dan mungkin ekonominya cukup bagus mungkin ya, rata-rata yang punya kendaraan pribadi. Tapi terkait dengan kebiasaan yang kita coba untuk digeser menggunakan angkutan umum. Makanya angkutan umumnya harus yang handal, yang optimal, sehingga mereka mau naik itu. Kalau untuk sementara ini yang Pulung Bandar Lampung tuh saya pikir sudah handal itu, udah bagus tuh, tinggal rame-ramenya naik itu. Iya. Dari 1 bus nanti naik 2 bus kan rame itu. Ya, makanya ayolah naik bus aja ke Bandar Lampung. Jam setengah 4. Oh, jam? Setengah 4 sore. Jam setengah 4 sore. Kalau dari pagi itu nggak ada Pak waktunya? Pagi dia baru nyampe. Oh, pagi baru balik dari Bandar Lampung. Iya. Berangkat lagi jam sore, 4 sore. Iya, baik. Bagi warga Tubabaku yang mau transit dari Tulang Bawang Barat ke Bandar Lampung, bisa kita naik mobil Damri pada pukul jam setengah 4 15.30. Baik Pak. Bagaimana kontribusi sektor perhubungan terhadap penerimaan PAD dari retribusi parkir misalnya?
Ya, oke. Jadi memang kalau bicara restribusi ya, kalau perhubungan itu mengelola 3 macam objek restribusi ya. Restribusi pengujian kendaraan bermotor, kemudian restribusi terminal, dan restribusi parkir tepi jalan. Tapi terkait dengan 2 restribusi yang tadi saya sebutkan di Undang-Undang nomor tentang NPHD, Undang nomor 1 ya, itu sudah tidak boleh lagi dipungut. Nah, jadi tinggal yang kita bisa pungut adalah restribusi dari parkir. Nah, jadi kalau bicara kontribusi ya, kita berupaya untuk meningkatkan pendapatan dari sektor parkir. Oleh karena itu kita berinovasi. Salah satu inovasinya di mana parkir ini bisa menyumbang PAD yang cukup besar. Salah satu cara yaitu tadi menggunakan sistem e-parking, di mana jamnya itu waktunya jelas dan juga bayarnya juga jelas. Jadi kita enak mengawasinya. Kalau tanpa e-parking kita akan sulit kan mengawasinya, berapa lama dia parkir, kemudian berapa lama ya, artinya dia parkir itu terus harus bayar berapa. Iya, itu kan tadinya memang harus e-parking. Gitu. Untuk e-parking sendiri di Tulang Bawang Barat ini di mana saja Pak yang sudah terlaksana? Sementara ini yang sudah berjalan di satu tempat ya, di Islamic Center. Di Islamic Center. Nah, tempo hari kita berusaha pasang itu di Pasar Mulia Asri, tapi ternyata perlu sosialisasi yang lebih intens lagi di sana karena memang ada sebagian masyarakat yang merasa penggunaan parking tersebut akan mempengaruhi pendapatan dalam tanda kutip ya, pendapatan siapa, kita harus telah lebih lanjut apakah juru parkir atau ke pedagang. Kayak misalnya mau diaktifkan lagi. Iya, mau diaktifkan lagi itu, Pak. Jadi sebenarnya itu secara legal memang sudah bisa diterapkan. Tapi memang kita kan tidak hanya berpikir dari satu sudut pandang saja, bukan sudut pandang pendapatan, bukan sudut pandang keperhubungan, sudut pandang restribusi. Mungkin ada faktor-faktor lain yang harus kita sosialisasikan dulu sehingga dapat titik temu, sehingga itu bisa berjalan, tidak ada penolakan, tidak ada friksi, dan bisa bermanfaat bagi semua. Untuk sosialisasinya sendiri itu ke seluruh pedagang atau ke yang kepala-kepalanya saja itu, Pak? Saya pikir dengan terpasangnya e-parking di sana, kemudian sudah dicabut lagi, tidak dilaksanakan, itu sudah bagian dari sosialisasi, sehingga nanti di mana saatnya di waktu tertentu memang kalau kondisi sudah memungkinkan kita akan tinggal kita pasang aja, tinggal kita operasionalkan saja. Karena dengan ada barang itu sudah sosialisasi lah itu. Iya, baiklah Pak. Selanjutnya untuk closing statement, mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan khususnya tentang pelayanan transportasi publik di Tulang Bawang Barat, Pak, silahkan. Ya, bagi pendengar Tubabaku, jadi bicara transportasi, apalagi bicara angkutan, sektor angkutan publik, itu memang kita perlu kolaborasi. Tidak bisa dilaksanakan optimal kalau tidak kolaborasi. Oleh karena itu, kami berupaya untuk berkolaborasi sehingga kita harapkan pelayanan angkutan umum di Tubaba akan semakin bertambah, akan semakin baik pelayanannya, akan semakin meningkat pelayanannya, sehingga kalau meningkat pelayanannya, baik pelayanannya, masyarakat akan semakin suka naik angkutan umum. Nah, kalau mereka suka naik angkutan umum, tentunya kita harapkan load faktornya nambah, faktor muat kendaraan jadi naik. Kalau faktor muat kendaraannya naik, tadinya untung operatornya. Kalau operator untung, mereka bisa ekspansi. Jadi kita harapkan, ayo gunakan angkutan umum, gunakan apa yang ada dulu. Terima kasih. Iya, baiklah. Ternyata kita sudah ada di penghujung waktu dan saya pamit undur diri. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Zulkifli, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan salah ucap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The goodness of Tubaba.